disebut pendemo menak kelompok Islam radikal Ade Armando berani mengusik Gus Yakut sama saja cari masalah dengan NU. Ini bukan masalah demokrasi, nggak masalah demokrasi ini. Ini orang kekurangan pekerjaan ini. Hah? Ini Siapa Menteri Agama? iya, kayak nggak ada kerjaan lain yang ngurusin beginian ini. Begini ya, soal toa itu, biarlah ini urusan civil society di masjid dan lingkungan sekitarnya masyarakat. Ada masyarakat yang memang seneng kalau toanya itu kenceng. Karena kalau tuanya kenceng, dia bisa cepet-cepet ke masjid. Karena dia memang sengaja, wah karena kenceng saya terbangun. Subuh-subuh, saya bisa ke masjid. Apalagi mau bulan puasa ini, saya bisa ke masjid begitu. Ada yang suka seperti itu. Tapi memang juga ada masyarakat yang udah dong, jangan kenceng-kenceng dong. Gue udah sadar nih, udah tahu kalau jam segini gue harus berangkat ke masjid gitu loh. Gak usah kenceng-kenceng, gue udah paham gitu loh. Jadi memang masyarakatnya memang beda-beda. Iya. Dalam konteks Negara kewarganegaraan nggak perlu mengatur harusnya. dalam konteks kewarganegaraan gimana Mas? Negara nggak perlu mengatur, biarkan masyarakat itu mengatur itu dengan sini kesepakatan pengurus masjid dengan warganya. Ini kalau masalah sektarian ya kita sama kita aja gitu. Iya, bukan kesepakatan pengurus masjid dengan warganya Iya. saja. Kalau masalah itu sama halnya lah, ya kan kita nggak usah mengatur. Nanti kalau kemudian lama-lama kalau kemudian toa masjid diatur, lama-lama lonceng gereja pun diatur. Loncengnya nggak boleh bunyi kenceng-kenceng dan sebagainya lama-lama begitu. Udah ini biarkan urusan masyarakat ini, negara nggak usah ngurus ngatur-ngatur beginian. Masih lebih banyak urusan Kementerian Agama yang lebih konkret. Saya melihat ada upaya mengahokkan Menteri Agama Gus Yakut. Kalau dulu Ahok difitnah sebagai penghina agama, dijungkalkan dari posisi gubernur dan masuk penjara, sekarang Gus Yakut pun kurang lebih begitu. Dia difitnah sebagai penoda agama, berusaha digulingkan dari posisinya sebagai menteri, dan bahkan juga berusaha dimasukkan ke penjara. Serangan terhadap Gus Yakut jelas dilakukan secara terorkestrasi. Mulai ada gerakan bersama dari organisasi yang menamakan diri Aksi Bela Islam, Alumni 212, Forum Betawi Rempuk, dan Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau. Namun saya percaya upaya itu akan gagal. Ada sejumlah alasan. Pertama, Gus Yakut mungkin dibenci, tapi dia tetaplah Muslim. Gus Yakut dibenci karena dia memang dikenal pluralis. Cara pandangan keagamaannya mirip dengan Gus Dur. Buat dia, agama itu seharusnya tidak mengkotak-kotakan manusia. Karena itu dia sejak awal menyatakan bahwa dia adalah menteri semua agama, bukan hanya Islam. Dia secara terbuka memberi dukungan kepada Syiah dan Ahmadiyah. Dia mengucapkan selamat hari raya kepada komunitas Bahai. Dia meminta semua kegiatan Kementerian Agama tidak hanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, melainkan semua agama yang diakui di Indonesia. Sikap semacam itu jelas-jelas membuat marah banyak kubu Islamis radikal. Ya, jadi yang pertama pertanyaan saya, ini kan surat edaran, berarti kan hanya pemberitahuan kan. Jadi intinya di balik surat edaran ini adalah pembiasaan. Bagaimana kita merubah kebiasaan yang lama ke yang baru yang sesuai dengan surat edaran gitu kan ya. Tapi kalau menurut saya ya timbul pertanyaan, kalau untuk sholat subuh 10 menit gitu kan. Nah kalau 12 menit gimana, kena teguran gitu. Ya oleh karena itu menurut saya mungkin waktunya direntang ya 10 dan tertinggi 15 menit. Waktunya adalah 10 menit, tertinggi 15 menit gitu kan ya. Terus yang untuk salat zuhur, asar, maghrib, isya ya 5 menit dan tertinggi 10 menit. Nah, kalau gitu kan ada apa ya? Ada tempat di situ, ada ruang di situ apa kan untuk bukan bermanuver ya, untuk mengatur gitu kan. Nah, oleh karena itu kesan saya setelah baca 5 menit, 10 menit kaku sekali begitu ya. Tapi kalau ada buat rentangan ya, itu akan lebih bagus itu. Yang pertama. Yang kedua, ini masalah bunyi ya. Orang azan itu kan bunyi, orang baca Al-Quran itu bunyi, orang salat itu kan bunyi ya. Knalpot mobil itu kan bunyi ya. Lagu dangdut kan bunyi kan ya. Nah, oleh karena itu menurut saya yang perlu diatur juga, dan di dalam Isra Edarnya ada ini ya. Ya karena
nampaknya sering sekali kita mendengar suara orang yang azan itu dan baca Al-Quran itu suaranya banyak yang sumbang, gitu. Sehingga nggak enak di telinga, atau tajudnya nggak benar, sehingga mengganggu pendengaran gitu kan. Tapi kalau Al-Quran itu dinyanyikan dengan suara yang merdu dan syahdu ya, meskipun mereka tidak ngerti ya, saya rasa dia tidak akan terganggu. Kayak saya ya, saya suka sekali lagu Cina ya, lagu-lagu Korea dan senang. Padahal saya tidak ngerti itu apa bahasa Cina dan bahasa Korea, tidak ngerti saya. Dan yang paling sering sekali saya dengar adalah lagu-lagu Sunda ya. Itu kalau saya dengar lagu-lagu Sunda itu ya saya bisa tertidur lelap saya gitu kan. Padahal saya nggak ngerti bahasa Sunda, saya kan orang Padang gitu kan ya. Oleh karena itu menurut saya yang perlu mendapat penekanan juga adalah ya masalah yang diatur di sini ya, supaya azannya yang enak lah didengar oleh telinga gitu kan. Sebut pendemo menak kelompok Islam radikal Ade Armando berani mengusik Gus Yakut sama saja cari masalah dengan NU. Ade Armando baru ini melontarkan komentar pedas pada persaudaraan alumni PA 212 yang mendemo Menteri Agama Yakut Holil Qomas alias Gus Yakut. Ia bahkan menyebut kelompok yang sewot dan mengusik Gus Yakut merupakan barisan kelompok Islam radikal. Dosen Universitas Indonesia ini mengatakan pandangan Gus Yakut yang saat ini menjadi sorotan publik jelas membuat kelompok Islam radikal sewot. Karenanya mereka sangat getol mengecam Gus Yakut ketika membuat peraturan tentang penggunaan toa masjid yang berujung pada membandingkan azan dan gonggongan anjing. Sikap semacam itu jelas-jelas membuat marah banyak kubu Islam radikal. Jadi untuk waktu yang lama sudah ada keinginan sang menteri yang diganti. Apa yang terjadi sekarang adalah momentum yang ditunggu, ungkap Ade dikutip dari terkini.id jaringan suara.com Minggu 6 Maret 2022. Salah satu pihak yang mengecam pernyataan Gus Yakut yakni PA 212, yang ini kelompok yang dipimpin Slamet Ma'arif itu masih berupaya menyeret ucapan Gus Yakut ke polisi. Mereka juga menggelar aksi sebagai protes terhadap Gus Yakut yang dinilai menistakan agama Islam. Meski demikian, Ade beranggapan siapapun yang berani mengusik Gus Yakut akan berurusan dengan orang-orang Nahdlatul Ulama. Kata dia, warga NU bakal mati-matian pasang badan untuk menak Yakut karena berbagai alasan. Berani mengusik Gus Yakut adalah sama saja mencari masalah dengan NU, tutur Ade. Menurut Ade Armando, sikap Menteri Agama saat ini sangat pluralis dan terbuka terhadap semua kelompok agama di Indonesia. Ia bahkan menyebut pandangan Gus Yakut sama seperti mendiang Presiden Abdurrahman Wahid. Kata Ade Armando, kelompok Islam radikal ini bakal berusaha mati-matian melengsarkan Gus Yakut dari jabatannya dan menjarakannya seperti yang mereka lakukan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, terkait kasus Al-Maidah 51 pada 2016 silam. Saya melihat ada upaya mengahokkan Menteri Agama Gus Yakut. Kalau dulu Ahok difitnah sebagai penghina agama, dijungkalkan dari posisi gubernur dan masuk penjara. Sekarang Gus Yakut pun kurang lebih begitu. Dia Gus Yakut difitnah sebagai penoda agama, berusaha digulingkan dari posisi sebagai menteri, dan bahkan juga berusaha dimasukkan ke penjara. Begitulah tuturnya. Meski demikian, Ade Armando yakin usaha kelompok Islam radikal membawa Gus Yakut ke ranah hukum bakal sia-sia. Meski dibenci beberapa kelompok, Gus Yakut justru dicintai banyak kelompok keagamaan lainnya. Saya percaya upaya itu akan gagal. Begitulah tutupnya.